Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Dekumania. Teman-teman Dekumania yang ada di wilayah Jember khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya, seperti yang saya janjikan bahwa video kali ini saya akan bercerita atau sharing kepada panjenengan pengalaman-pengalaman saya bahwa Derkuku Kelantan yang sudah masuk di kandang perjodohan dan tidak semulus yang kita bayangkan. Kenapa? Satu, kadang-kadang sudah jodoh, sudah kawin-kawin, kok lama ya ndak nelur-nelur. Kenapa? Kan begitu. Nah, itu kendala yang pertama. Yang kedua, sudah nelur, tetapi kok ndak pernah jadi atau zong telurnya itu. Kenapa? Itu kendala yang kedua. Terus kendala yang ketiga, sudah menetas, anaknya sudah ada kecil, tapi salah satu kok dibuang sama induknya. Lah ini ada kendala-kendala seperti ini. Bagaimana cara mengatasinya? Mari kita buktikan. Nah, kita tunjukkan bahwa ternyata Derkuku Kelantan yang sudah di dalam perjodohan ini lama tidak memenelur. Karena apa? Karena ternyata sering ada kucing yang lewat, pada waktu mau nelur terbang lagi, akhirnya telurnya jatuh. Nah, kemudian mungkin ada tikus yang lewat. Nah, makanya untuk mengatasi hal ini perlu steril dari kucing yang pertama, yang kedua harus steril dari tikus. Nah, itu hambatan yang pertama. Yang kedua, teman-teman Dekumania, bahwa kita memang harus sabar. Yang kedua, sering mengeram tetapi tidak pernah jadi atau zong. Nah, kenapa? Nah, ini kadang-kadang burung pada waktu kawin itu, mohon maaf ya, tidak sampai spermanya itu masuk ke duburnya dari si betina. Nah, ini makanya bagaimana cara ngatasinya? Karena mungkin tertutup oleh bulu, karena bulunya terlalu tebal. Nah, sehingga tidak sampai, sehingga nyantol di bulunya. Nah, perlu bulunya itu kita gunting di sekitar duburnya itu. Ya, kita gunting begitu, kita kurangi. Itu alternatif pertama kalau misalkan nelor sering zong, tidak jadi. Kemudian yang berikutnya, tidak hanya dari bulunya, nah, dari faktor makanan mungkin. Nah, kenapa? Nah, mungkin makanannya itu mungkin kurang asinan itu. Nah, itu juga bisa membuat burung itu zong. Nah, untuk itu perlu dipegang burung yang betina maupun yang jantan itu, kemudian dimandikan, kemudian dikasih salah satu tipnya itu, yaitu dikasih misalkan dikasih minyak ikan, atau dikasih misalkan bagaimana untuk menyuburkan sel telur, baik itu sel telur jantan maupun yang betina. Nah, itu ada, kita cari di toko-toko pet shop itu, di toko-toko yang jual makanan burung itu ada di situ. Mereknya tidak saya sebutkan karena saya tidak boleh menyebutkan, disangka saya nanti sponsor nanti. Nah, ini enggak. Makanya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang burung itu sudah menetas, tetapi anaknya itu tidak diloloh sama induknya. Loh, gimana caranya? Nah, begini, itu jalan keluarnya apabila burung ini sudah netas tapi tidak mau ngeloloh. Ada alternatif untuk penyelesaian masalah ini, yaitu kita harus punya puter. Nah, puter sebagai babysitter. Nah, di video sebelumnya kan saya sudah bilang bahwa kita harus punya puter cadangan kalau misalkan induknya ini kurang istilahnya kurang beneh begitu, atau ya tidak bisa ngeloloh piyeknya, itu bisa kita titipkan ke puter. Itu video sebelumnya sudah saya sampaikan seperti itu, makanya tidak perlu saya sampaikan lagi, teman-teman. Nah, kemudian kalau setelah itu baru nanti, nah, pada waktu ada piyek perlu ada asupan makanan juga yang perlu diberikan kepada indukan. Nah, seperti ini asupan ini salah satunya adalah 5-11.
ini agar piyek itu cepat besar. Nah, sehingga piyeknya cepat besar dan tulangannya itu juga lebih bagus. Saya kira itu tip-tip yang sudah saya sampaikan kepada panjenengan semuanya agar burung Kelantan kita yang kita miliki ini sesuai dengan harapan. Nah, kalau misalkan ada yang tidak jelas, silakan komunikasi dengan saya maupun via komentar kepada saya, nanti akan saya jawab dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Deku Mania.